Halo Sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Junia Siti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Meraih prestasi menjadi target seorang mahasiswa. Tidak hanya prestasi akademik di dalam kampus saja, tetapi juga lewat berbagai kompetisi bergengsi, baik nasional maupun internasional. Hal ini menjadi cerita dari mahasiswa Undiksa, yaitu Igede Artawibawa dan Nikade Anggun Purwitasari, di mana mahasiswa semester 4 ini sudah berulang kali menorehkan prestasi. Tahun 2021 saja ada 44 juara yang berhasil dipersembahkan, dan di tahun 2022 ini yang masih masuk pertengahan ya, sampai bulan Mei saja sudah ada 9 juara. Semuanya dari ajang Business Plan. Nah, seperti apa perjuangan mereka dalam berkompetisi dan juga berprestasi? Kali ini kita akan ajak mereka berbincang dan ngobrol mengenai apa sih yang memotivasi mereka untuk mengikuti berbagai kompetisi ini. Halo, selamat sore ya hari ini jadinya ya. Arta dan Anggun panggilannya. Oke, boleh tahu dari Arta dulu, mungkin dari prodi mana Arta? Oke, sebelumnya perkenalin, nama aku Igede Artawibawa dari prodi Sistem Informasi semester 4. Oke, Sistem Informasi FTK berarti ya. Oke, ini yang paling cantik di samping saya. Ya, perkenalkan aku Anggun. Aku dari program studi manajemen Fakultasnya Ekonomi. Fakultas Ekonomi FE. Oke, ini satu gini ya sama saya ya berarti ya. Oke, boleh tahu mungkin saya akan mulai dari Arta dulu gitu ya. Kalau boleh tahu dari kapan sih Arta mulai ikut kompetisi? Oke, untuk kompetisi dari saya sendiri sebenarnya dari sejak sekolah dasar. Saya juga aktif beberapa ikut kompetisi, mungkin dari tingkatnya gugus depan, desa, kecamatan ya sampai kabupaten lah, SMP juga, SMA. Tapi kalau intensnya itu ya di masa kuliah ini, karena pas juga di masa pandemi kan nggak ada kerjaan gitu ya, kita coba lomba lah gitu. Oke, memanfaatkan masa pandemi dengan baik gitu ya. Berarti emang dari SD itu emang udah suka lah ya coba-coba untuk ikut lomba. Nah, di kuliah ini berarti dari semester 1 udah? Semester 2, karena semester 1 saya masih peralihan kan, SMA ke kuliah, dari luring ke daring gitu. Masih masa peralihan lah, masih beradaptasi gitu. Oke, nah ceritanya kamu bisa memulai untuk ikut-ikut lomba itu gimana awal mulanya? Apakah itu dari kamu gabung UKM atau ada yang mengajak dosen atau teman mungkin? Oke, mungkin dari pertama itu ada namanya UKM Pekim. Nah, di sana itu kayak bagi mahasiswa yang emang seneng ke penulisan. Nah, di sana kita diajarin tentang esai, kepenulisan kayak KTI dan lain-lainnya. Nah, kebetulan juga sebenarnya ini kan satu tim. Kami ketemu di sana, dan dalam satu tim ini kami ingin coba juga eksplor kemampuan kami ini ke lomba. Nah, dari sana kita coba-coba lomba sampai sekarang jadi bisa dibilang iya hobi gitu jadi ya. Hobinya bagus ya ikut lomba gitu. Nah, itu kan dari versinya Arta gitu. Kalau dari versi Anggun sendiri, kalau boleh tahu dari kapan nih mulai ikut kompetisi? Apakah sama juga sama Arta, emang udah dari SD, mungkin dari TK gitu ya? Suka ikut-ikut lomba gitu. Sebenarnya TK kan cuma lomba mewarnai kan. Iya. SD juga sempat sih lomba kayak yang lomba ke akademik, kayak kan ada lomba matematika, bahasa Indonesia yang kayak gitu. Tapi tingkatnya juga masih gugus depan. Paling tinggi sih kecamatan. Terus kalau di SMP juga pernah sih ikut yang non akademik juga, lomba PMR. Terus kalau di SMA itu dari kelas 11 sampai kelas 12 tuh pernah ikut lomba cerdas cermat, pemilihan kebangsaan, dan kebetulan juga bisa mewakili Bali ke tingkat nasional gitu kan. Terus kalau di kuliah juga barengan sama Arta, tuh di semester 2 kita ikut lomba esai sih pertamanya, itu baru beralih ke business plan. Nah kalau boleh tahu ketemunya emang dari UKM atau gimana? Atau emang udah kenal mungkin sebelumnya? Nggak, kenal di UKM. Berarti awal mulanya emang di UKM gitu. Nah, boleh tahu kalau Anggun sendiri, apa yang membuat Anggun tertarik memilih UKM Pekim? Karena Undiksa kan punya banyak ya. Nah, apakah ada hal tertentu mungkin khusus yang membuat Anggun tertarik masuk UKM tersebut? Ya, jadi kan pertama pas PKKMB itu kan kita ditugaskan buat PKM gitu kan. Terus yang menaungi PKM itu kan dari UKM Pekim. Terus lihat juga kan profil di UKM Pekim itu gimana. Terus lihat juga mahasiswa berprestasinya banyak.
Oke. Nah itu jadi motivasi kan, jadi pengen deh coba ke UKM Pekim gitu, walaupun orang-orang bilang susah loh di sana gitu kan, jadi yang kenapa nggak dicoba gitu, kayak ke UKM Pekim. Luar biasa, sedikit aneh mungkin ya bagi beberapa mahasiswa, cuman ini luar biasa ya, berarti semangatnya luar biasa untuk apa ya namanya berprestasi dengan buat PKM, padahal seringkali PKM itu menjadi apa ya ketakutan tersendiri bagi mahasiswa lainnya. Kalau Arta sendiri gimana? Ya, dari Pekim tuh sebenarnya karena ketertarikan di bidang kepenulisan aja. Karena pas awal PKKMB juga pertama kali mendengar kata PKM kan. Nah, dari sana tertarik kalau misalnya ada inovasi-inovasi bisa kita tulis kan. Nah, UKM yang emang bisa mewadahi itu kan cuma Pekim aja. Jadi tergabunglah ke UKM Pekim. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang dua orang ini nih salah dua dari banyak mahasiswa Undiksa ya yang punya banyak ide dan juga inovasi. Nah tadi kan di awal di pengantar sempat saya singgung bahwa di tahun 2021 aja udah ada 44 juara yang berhasil ditorehkan oleh kalian berdua ini berarti sebagai tim. Ya, sebenarnya ada lagi satu, namanya Putri Okta Dewi dari Pendidikan Sejarah. Di tahun 2001 sebenarnya kita bertiga, tapi untuk akhir-akhir ini karena dia dari Prodi Pendidikan harus ada kegiatan PKL, jadi untuk 2022 ini cuma berdua aja. Oke, iya luar biasa ya, 44 juara dalam 1 tahun. Boleh tahu nggak sih kompetisi yang pernah kalian ikuti itu apa saja selama menjadi mahasiswa Undiksa? Oke, selama jadi mahasiswa Undiksa itu sebenarnya ada esai, PKM, PMW, LKTI, sama bisnis plan. Tapi yang lebih dominan atau mayoritasnya itu ke bisnis plan. Oke. Jadi karena bisnis plan ini kami melihat bahwasanya kami potensinya itu lebih ke bisnis plan. Terus karena ketertarikan kami juga di bidang bisnis, khususnya bisnis digital kan, teknologi startup itu. Jadi kami lebih condong atau fokuskan ke bisnis plan gitu. Oke, mencondongkan untuk ke bisnis plan. Mungkin nanti saya akan ulik itu ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya, apa sebenarnya memotivasi Arta dan juga Anggun untuk mengikuti berbagai ajang kompetisi? Pastinya udah ada lebih dari puluhan ya kompetisi yang pernah kalian ikutin. Yang mungkin nggak semuanya juara juga ya, tapi emang udah lumayan banyak juga juara yang kalian dapetin. Mungkin dari Anggun dulu, apa sih yang memotivasi kamu untuk tertarik mengikuti berbagai ajang kompetisi yang ada? Oke, jadi yang memotivasi itu sebenarnya banyak kan. Salah satunya yang tadi dari faktor eksternalnya itu melihat juga mahasiswa banyak yang berprestasi gitu, terus bisa sampai keluar balik ikut lomba itu kan. Selain kita ikut lomba, dapat pengalaman, kita juga dapat lancong gitu ke daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Itu salah satu motivasinya. Terus yang kedua itu juga dari diri sendiri, saya memang pengen ikut kompetisi gitu juga kan, kompetisi itu memiliki banyak manfaat kan bagi kita gitu. Jadi dengan hal tersebut jadi pengen lah ikut kompetisi, terus juga ada dukungan dari keluarga untuk ikut lomba gitu kan, pengen buat keluarga bangga gitu. Oke, luar biasa. Berarti dari dalam diri sendiri gitu ya, nggak ada istilahnya bisikan-bisikan dari luar itu ada nggak sih misalnya dosen atau teman-teman yang ngajak-ngajakin? Kalau dari awal sih nggak ada. Emang dari awalnya dari diri sendiri dulu gitu ya. Oke, kalau dari Arta sendiri motivasinya apa? Oke, kalau menurut saya atau yang motivasi saya itu sendiri sebenarnya itu dari diri saya sendiri juga. Karena melihat juga pas masa pandemi, teman-teman yang emang sudah produktif duluan nih, ada yang ikut kepanitiaan, ada yang ikut organisasi, atau mungkin kegiatan MBKM yang lainnya. Nah, terus saya juga pengen kan produktif, tapi dengan cara saya sendiri, dengan cara lomba. Nah, pas juga dari adanya dukungan-dukungan dari mungkin dosen juga yang setempatnya dukung kayak, ayo coba aja dulu gitu. Dari keluarga juga emang mendukung banget kalau misalnya saya tuh produktif gitu, ikut lomba gitu. Oke, nah lalu apa yang membuat kalian lebih memfokuskan atau lebih sering untuk mengikuti lomba bisnis plan? Kan banyak ya, ada LKTI dan sebagainya. Itu kenapa kalian lebih memfokuskan ke bisnis plan? Mungkin Anggun dulu. Oke, kenapa fokusnya bisnis plan? Karena sih kalau dari aku sendiri kemarin pertamanya kan sebenarnya ikutnya esai gitu. Tapi beberapa kali ikut esai kok nggak pernah lolos. Nggak bejo lah di sana gitu ya. Jadi udah dikasih jalan itu. Makanya beralih ke bisnis plan kan. Terus juga pertama kali lomba bisnis plan sama Arta sama Okta, waktu itu juga belum tahu apa-apa sih, belajar sendiri. Tiba-tiba lolos dari 200 tim, sekitar 200 tim gitu, kita masuk 5 besar, itu kan kayak udah ada peluang gitu. Makanya dari itu kayaknya di bisnis plan aja deh dulu gitu. Oke, emang Tuhan tuh kayak udah mempersiapkan jalan khusus gitu ya, walaupun kita niatnya ke esai tapi ternyata jodohnya emang ke bisnis plan gitu. Kalau Arta sendiri gitu juga? Enggak.
Sebenarnya ada dua hal kalau dari diri saya sendiri. Yang pertama karena ketertarikan saya di bidang bisnis khususnya digital, startup. Melihat juga pendahulu-pendahulu kayak pendiri Tokopedia, pendiri dari Gojek yang emang anak bangsa kan. Yang jadi saya tertarik kenapa saya tidak lebih mendalami di bidang startup dengan cara ikut lomba. Karena di lomba itu kita juga mendapatkan feedback kan dari juri juga tentang yang emang orang ngerti lah di bidang startup. Terus yang kedua kalau menurut saya kalau bisnis plan itu lebih fleksibel karena tidak ada aturan bakunya. Lain kalau misalnya penelitian itu kayak bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan. Tapi kalau misalnya proposal bisnis plan itu nggak ada aturan bakunya. Jadi kita bisa berkreasi lah sendiri gitu loh. Itu yang sifat bisnis plan itu lebih fleksibel menurut saya. Bisa bebas berkreasi, bisa dibilang kayak gitu ya. Berarti hal ini juga ada hubungannya dengan prestasi yang beberapa minggu lalu baru kalian raih di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Boleh tahu, mungkin bisa disinggung sedikit prestasinya di sana? Tentang juara yang di UMY waktu ini itu sebenarnya kegiatannya itu secara offline. Jadi kami berangkat kebetulan didanai oleh universitas, kami berangkat ke Yogyakarta. Dan lombanya itu bisnis plan yang mengangkat temanya itu tentang UMKM. Nah, di sana kami melihat bahwasanya permasalahan UMKM dulu kan kita riset ternyata dari 65 juta pelaku UMKM hanya 16 juta yang sudah go online. Nah, ternyata masih banyak nih UMKM yang belum go online. Terus kami melihat apakah ini juga terjadi di UMKM pasar tradisional. Nah, pasar tradisional kami angkat, ditambah lagi adanya reputasi yang rendah kan dari pasar tradisional karena mungkin lingkungannya yang kotor, kumuh gitu. Di sisi lain juga dari masyarakatnya yang enggan juga kan, kadang juga enggan ke pasar karena keterbatasan waktu atau mungkin karena emang lingkungannya gitu. Jadi kami mengangkat sebuah ide dengan nama PasDigi. PasDigi itu kayak platform yang mentransformasi digital transformasi digital pasar tradisional. Jadi untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan dari para pelaku UMKM atau pedagang yang ada di pasar tradisional. Nah kalau boleh tahu idenya baik Arta ataupun Anggun ketika akan mengikuti lomba bisnis plan ini itu kan harus ide yang kayak jarang diketemuin orang gitu ya. Kalau ide-idenya pasaran kayaknya susah untuk tembus ya masuk 5 besar apalagi juara gitu. Kalau boleh tahu dari mana sih kalian bisa dapat ide-ide cemerlang seperti itu? Mungkin Anggun dulu ya. Jadi kalau masalah ide itu sebenarnya dari Arta. Dari Arta yang ngasih ide gitu. Terus ya kembangin dah aku punya ide gini nih gitu. Masalahnya kayak gini nanti kembangin gimana gitu. Nah Arta, apa yang membuat kamu bisa kepikiran untuk membuat ide-ide banyak itu ya untuk lomba bisnis plan? Untuk ide sebenarnya saya dapat dari scroll TikTok, scroll Instagram gitu. Sosial media ya? Iya. Misal melihat kalau misalnya kan yang follow tuh kayak info apa gitu kan, melihat juga ada permasalahan UMKM penggunaan krisnya sedikit, ternyata pasar tradisional belum digitalisasi semakin maksimal nih gitu. Kenapa kita nggak bantu buat ide ini gitu? Misalnya salah satunya gitu. Berarti ini salah satu contoh pemanfaatan sosial media dengan baik dan benar gitu ya. Nggak cuman kalau lihat TikTok yang goyang-goyang gitu biasa ya. Ini luar biasa sekali dijadikan ide untuk ide bisnis plan dan diikutkan kompetisi. Nah, mungkin apakah ada keinginan mengikuti kompetisi di bidang lainnya, mungkin di luar bisnis plan nantinya? Dari saya dulu ya. Sebenarnya mau sih, karena mengingat juga teman-teman kita atau mungkin kating-kating kita yang sudah terjun duluan di bidang internasional ya. Jadi kita mungkin bakal coba ke tingkat internasional gitu. Ya coba-coba aja dulu, masalah nanti hasilnya itu kan pasti ada prosesnya dulu yang kita jalanin kan. Ya ada niatan untuk ke internasional lah. Nah kalau Anggun sendiri gimana? Apa emang udah mentok pengennya di bisnis plan aja gitu? Enggak sih, sama juga sama Arta, itu pengen juga ikut kegiatan yang bertaraf internasional. Terus saya itu juga pengen ikut lomba debat. Karena kan selama ini tuh kita menuangkan gagasan melalui tulisan gitu. Jadi pengen lah nyoba gimana sih menuangkan gagasan kita tuh langsung secara lisan gitu. Ya ada ya rencana ya, luar biasa sekali. Kalian berdua ini kan masih kuliah, masih semester 4 meskipun secara daring. Apakah hal tersebut nggak menghambat atau menjadi tantangan buat kalian, ataukah ada tantangan lain ketika kalian ingin berkompetisi mungkin dari Anggun? Jadi sebenarnya saya juga ikut organisasi himpunan mahasiswa jurusan di manajemen gitu. Jadi kan tentu di sini ada tantangan di dalam manajemen waktu, mana harus menyeimbangkan antara kuliah di kelas, terus juga organisasi sama kegiatan lomba gitu kan. Jadi kadang-kadang juga ada yang bentrok gitu kan jadwalnya. Jadi itu menjadi tantangan gimana caranya bisa menyelesaikan pekerjaan itu jauh-jauh hari.
gitu. Tapi nyatanya juga pas deadline tuh baru selesai karena emang jadwalnya kan padat gitu. Jadi itu jadi tantangan sih buat aku. Karena aktif ya, nggak cuma aktif lomba juga tapi ikut organisasi. Kalau Arta sendiri gimana? Ya, sama sih sebenarnya permasalahannya itu di manajemen waktu aja. Jadi kita sebagai mahasiswa kan masih punya kewajiban ya untuk kuliah, mengerjakan tugas dan yang lainnya. Belum juga kesibukan yang ada di lingkungan juga, lingkungan rumah gitu. Jadi ya permasalahan di manajemen waktu. Tapi untuk mengatasi itu sebenarnya kita buat timeline namanya. Timeline bulan, misalnya timeline lomba bulan Juni gitu. Jadi kita lihat lomba-lomba yang bulan Juni yang bisa kita persiapkan sebelum hari itu gitu loh. Itulah bisa mengantisipasi biar tetap aktif, kuliah juga tetap jalan. Nah cara kalian komunikasi, misalnya ini kan dari daerah beda-beda ya kalian, dan kita sekarang kan masih online kuliahnya. Itu gimana ketemunya untuk sharing? Apakah ketemu secara langsung, misalnya ketemuan di satu tempat, atau secara daring kalian lakukan? Sepenuhnya secara daring sebenarnya. Untuk masalah pembuatan proposal terus segala macam tuh hampir nggak pernah luring kita. Daring aja. Termasuk bimbingan juga berarti? Iya, bimbingan sama dosen juga lewat daring, lewat chat WA atau mungkin media Zoom atau kayak seperti Google, apa namanya? Google Meet ya. Berarti masa pandemi ini tidak menghalangi Arta maupun Anggun untuk berekspresi gitu ya, untuk selalu membuat suatu karya-karyanya. Nah, lalu dampak dan manfaat yang mungkin kalian dapatkan dari semangat berkompetisi dan juga berprestasi yang kalian miliki ini apa kalau boleh tahu? Apakah hal tersebut membuat kalian jadi lebih percaya diri dibandingkan dengan sebelumnya? Ya. Kalau Arta dulu? Kalau saya sendiri sebenarnya pasti ya nambah percaya diri karena mengikuti sebuah kompetisi itu bukan tentang berorientasi ke outcome atau hasil aja. Di sana kita berproses karena di sana kita juga melihat nih teman-teman kita atau para konselor lain yang menuangkan ide baru juga, dari juri juga memberikan feedback yang dimana menambah pengalaman serta pengetahuan kita kan. Nah di sana kita belajar lagi tentang apa itu sih bisnis plan lagi gitu loh, lebih dalam, dan tentu juga menambah skill kita di bidang bisnis plan. Jadi itulah tambahan yang mungkin kita dapat atau feedback yang kita dapat. Berarti apakah Arta pernah merasa terpuruk mungkin baru nggak menang ikut lomba atau gimana? Gimana caranya bangkit misalnya pas ikut lomba ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan hasilnya? Kalau sebenarnya kami itu lebih percaya ke proses sih. Jadi selama kita berproses dan kita tetap mematuhi 2 syarat nih. Syarat pertama itu jangan sampai lupa dengan goals kita. Kadang juga orang senang berproses tapi nge-stuck di proses itu. Kadang mereka lupa bahwasannya mereka tuh punya tujuan juara gitu loh. Nah, yang kedua, mereka setiap proses tuh harus ada perkembangan atau growth-nya. Nah, kadang juga lomba tapi tetap aja ngulangi kesalahan kan sama aja dengan bohong kan. Jadi 2 hal itu mungkin bisa melatar belakangi kita untuk apabila saat kita gagal gitu. Percaya aja sama proses. Nah kalau Anggun sendiri gimana? Apa yang dampak atau manfaat yang kamu rasakan setelah sering ikut-ikut kompetisi? Kalau manfaat tuh jelas kan, soalnya pas pandemi itu nggak ada kerjaan gitu, kayak buang-buang waktu di rumah di rumah buang-buang waktu gitu. Jadi semenjak ikut lomba itu kan jadinya waktunya itu bisa bermanfaat gitu, nggak terbuang sia-sia. Selain itu juga bisa tepat waktu dalam mengerjakan tugas gitu kan. Karena sebelum lomba tuh kayak kalau ada tugas ya bentar aja deh buat, masih banyak waktu gitu. Sedangkan sekarang karena ada lomba harus kejar nih deadline, jadi sekarang harus selesai tugas kuliah gitu. Sekarang ada lomba terus harus bisa nyelesain berkas-berkasnya gitu kan. Bisa manajemen waktu juga dengan baik. Terus juga dapat pengalaman, juga pengetahuan dari juri dan juga dari peserta lain tuh kan juga menuangkan idenya gitu. Oh ternyata gini loh cara presentasi yang baik gitu. Nah kalau Anggun sendiri apakah memang kalau ikut lomba harus menargetkan juara atau sama kayak Arta ya percaya ke proses aja gitu dulu? Ya sebenarnya percaya ke proses aja sih, karena kan kita kalau misalnya udah fokus sama proses, kita benar-benar prosesnya itu baik, sesuai sama apa yang diharapkan, pasti nanti kita juga bisa mencapai tujuan berprestasi. Luar biasa. Nah, lalu dukungan dari universitas sendiri terhadap berbagai ajang lomba yang pernah kalian ikuti selama ini seperti apa? Mungkin Arta dulu. Dukungan itu sangat didukung penuh ya. Mulai dari dosennya juga, setiap kami meminta atau saran juga, masukan tentang proposal juga kami minta tuh fast respon lah gitu, minta tentang bagaimana sih caranya, tentang surat mungkin gitu, fast respon lah dari dosen. Terus dari pihak lembaga khususnya itu saat kami ingin berangkat untuk lomba offline itu dibiayain lah gitu, diberikan dana. Jadi menurut saya dari dukungan lembaga, entah itu dari lembaga dan dosennya itu dukung penuh lah. Nah Anggun sendiri? Ya sama sih juga kan, pernah
laporan prestasi ke dosen gitu. Jadi kayak udah dikenalkan sama dosen. Jadi kalau udah di kelas tuh udah percaya diri lagi sama dosennya kan, nggak malu-malu gitu karena udah dikenal. Terus dari lembaga juga kan kemarin juga lomba sama Arta, terus juga dibiayain walaupun waktunya tuh mepet banget sama lombanya, terus tetap aja didanain. Tetap difasilitasi Iya. gitu ya. Berarti apa yang kalian lakukan emang sudah benar-benar diapresiasi oleh lembaga dan juga para pimpinan terkait di Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih, dan terakhir mungkin closing statement, ajakan untuk mahasiswa lainnya biar mau ikut semangat ya. Apalagi ini kan kita sekarang masa penerimaan mahasiswa baru, kali aja nanti mahasiswa baru nonton video ini ya, biar mereka pas masuk ke Undiksa punya semangat yang sama kayak kalian untuk ikut kompetisi. Silakan dari Arta dulu mungkin. Kalau menurut saya sendiri ya pribadi, sebenarnya tentang masalah prestasi itu bukan tentang menjadi seorang juara atau memenangkan suatu hal. Kalian aktif di organisasi, melakukan hal positif, melakukan pemberdayaan, mungkin pemberdayaan desa, melakukan pengabdian masyarakat, aktif ikut kegiatan MBKM, itu sebenarnya juga sebuah prestasi. Jadi buatlah prestasi kalian masing-masing gitu loh. Dan saat kalian mungkin kalau capek, mungkin kalau jenuh, bosan, gagal, istirahat, evaluasi, bukan berhenti. Oke, bukan berhenti gitu ya. Ya, Anggun silakan. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa semuanya, kita ini merupakan generasi muda. Jadi mari kita keluar dari zona nyaman, mari kita memulai, walaupun kita melangkah sedikit demi sedikit, tapi itu bisa membuat kita untuk lebih dekat dengan tujuan kita. Gitu. Jadi kalian tidak usah takut untuk gagal secara terus-menerus. Karena sebenarnya kegagalan itu adalah ketika kita menyerah. Oke, kegagalan itu ketika kita menyerah ya. Justru kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu adalah kegagalan yang sesungguhnya ya. Jadi untuk mahasiswa baru mungkin bisa stay produktif, positif, dan teruslah bergerak untuk menghasilkan prestasi sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu ya. Versi kalian masing-masing. Sekali lagi terima kasih Arta, terima kasih Anggun atas waktunya, sudah meluangkan waktunya yang luar biasa ya. Kali-kali aja mereka ini sebenarnya lagi persiapan mau ikut lomba ya, kita panggil ke sini. Sudah mau kita undang untuk ajak berbincang. Semoga apa yang disampaikan oleh Arta dan juga Anggun tadi ini bisa memotivasi sahabat Ganesha di luaran sana untuk mau memacu diri untuk selalu berkarya dan berinovasi. Jangan lupa untuk kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini, jika dirasa bermanfaat, untuk di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa di-like juga videonya. Kalau belum kalian men-subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, hidupkan juga tombol loncengnya agar kalian selalu dapatkan notifikasi dari kami yang akan selalu menyebarkan video-video terbaru yang menarik pastinya. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan pastinya sebelum pamit, satu hal yang tidak akan pernah lupa saya ingatkan, karena kita masih dalam suasana pandemi, untuk tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastiti, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh